Ada orang mengucapkan selamat hari Natal dan itu dipiralkan bahwa Habib Ano mengucapkan. Kita menyikapinya jangan niru, sebab apa yang dipatwakan oleh ulama-ulama dahulu dan itu telah dibukukan oleh MUI, dan waktu itu Profesor Hamka juga ikut tanda tangan, dan Ana punya itu buku kecil mengatakan bahwa mengucapkan hal itu adalah hukumnya haram dan bisa merubah akidah. Apabila ini terjadi pada orang besar, kita jangan ikut. Oh, si fulan ngucap Kiai Ano, biarin mereka ngucap, urusan dia. Padahal kita punya satu kaidah. Orang umum cukup dengan kaidah hati-hati. Urusan akidah nggak gampang. Kalau orang awam dikasih pondasi sama ulama-ulama, hati-hati urusan akidah. Urusan keimanan hati-hati, jangan sembarangan. Lakum dinukum waliyadin, kan begitu urusan akidah. Tapi kalau urusan furu'iyah masih dikasih angin segar kita oleh ulama-ulama kita juga. Ulama-ulama kita juga. Jadi kalau udah urusan akidah, urusan keimanan, jangan kasih sesenti pun, semili pun untuk masuk. Sebab kalau akidah sudah bergeser sedikit aja, habis dah. Habis kita akan masuk ke dalam, kalau kita nggak buru-buru tobat, nggak buru-buru kita rapiin iman kita, kita mati dalam keadaan semacam itu, maka pasti kita bukan bagian orang yang bakalan masuk surga. Artinya neraka kita bagian. Hati-hati kalau kita ada akidah. Jadi fatwa ulama yang ada di kita adalah bahwasanya mengucapkan hari Natal hukumnya adalah apa? Haram dan membawa resiko akidah. Waktu aneh ngaji, kan dulu di Istiqlal ada pengajian, diantaranya yang ngisi almarhum rahmatil hayyil qayyum Muallim Safi Hazami, kemudian Muhibbuddin Wali, kemudian Profesor Oka, kemudian Profesor Bustami Arifin. Itu pada masa sebelumnya lagi diantaranya Profesor Hamka. Mereka membuat satu bulatin dan fatwa bahwasanya mengucapkan hal itu hukumnya adalah haram. Itu aja orang awam udah pegang dah. Kalau kejadian-kejadian di kalangan ulama, biarin dia ngerti. Kalau orang awam masuk ke gereja berisiko. Tapi kalau ulama masuk gereja mungkin ada urusan yang lain. Kita nggak ngerti, nggak nyampur gitu dah. Paham omongannya? Jadi kita nggak harus nyikapi dengan ulama juga itu salah. Jangan. Teman kita urusan yang begitu kita nggak mau nyampur. Biarin deh ente bawa perahu ente begitu. Aneh nggak mau pakai perahu ente. Aneh pakai perahu yang gede. Guru aneh. Coba aneh nggak punya perahu. Selesai. Paham ini omongannya? Jadi kapanpun adanya, kalau urusan dengan akidah, urusan dengan keimanan, jangan kasih peluang
uang apapun, jangan. Apalagi kita kan punya iman begitu. Ya banyakkan Yangusnya malah ketimbang Yazidnya, kan begitu. Alhamdulillah kita punya ulama, dijaga tauhid kita, dijaga benar-benar akidah kita. Jangan sampai kalau udah jatuh habis deh. Kita orang awam kagak ngerti sama sekali. Kalau dia belapah deh. Hati di etikaf di gereja. Ya etikaf, mana ada etikaf di gereja. Etikaf di gereja terserah. Mau 40 tahun tuh ulama di situ terserah, nggak ada urusan sama kita. Ya Allah, begitu yang kita dipelajarin sama Sayyidil Walid tuh, kalau nyikapi ulama berbuat beda, hati-hati, jangan sembarangan. Jangan sembarangan kita menyikapinya dengan ucapan-ucapan hal yang tidak sepatutnya kita ucapin terhadap ulama. Padahal dia punya perhitungan-perhitungan yang kita tidak perhitungkan. Paham tuh omongannya? Jadi itu pegangan tuh kita tuh. Adab kita sama ulama tetap ada, prinsip kita yang pegang ulama yang punya perahu besar kita pegang. Datang orang-orang, Walid, ini hari katanya udah Idul Fitri nih Walid. Hah? Padahal Walid waktu itu masih puasa. Masih puasa tuh. Kan kalau kita nyikapinnya begini, orang yang puasa di hari Id adalah haram. Paham tuh? Bertentangan dengan sunnah. Kita menponis aja guru kita haram. Lu boleh ikut yang lain yang urusan ini, lu jangan ikut. Gitu kita kan modalnya begitu kita. Sayyidil Walid ketika memang Sayyidil Walid kalau punya prinsip begini lagi, punya prinsip begini, yang ikut di kendaraan aneh, di perahu aneh, di kapal aneh, dialah murid aneh yang aneh tanggung jawab dunia akhirat. Tapi kalau yang kagak mau ikut silahkan. Nah akhirnya si murid bingung, kan bingung akhirnya. Nggak begitu tuh. Ketika datang orang banyak, Walid besok nih udah Idul Fitri nih hari nih, gimana? Karena Walid lagi puasa, kata Walid, Cik, ambilin air sana, ambil air minum sini, air minum. Itu yang dengar girang, oh kalau gitu Walid lagi mau nggak puasa nih, apa ya, lebaran. Padahal ngomongnya begitu doang, diambilin udah, diminum kagak. Supaya apa? Menenangkan situasi yang ada. Jadi kalau orang bawa kan jadi rame, bawa hal yang kagak rapi. Ada satu orang alim, bukan ambeknya gede, orang alim kan ada juga yang ambeknya gede kan, semakin banyak ilmunya semakin ambeknya gede. Nggak disebut namanya, kesel. Ada biasa deh tuh lagu orang alim, mungkin tua, mungkin ambeknya gede ya. Dia sholat Jumat, ada orang di masjid jadi khotib, khutbahnya pakai bahasa Indonesia, orang-orang Indonesia udah pasti pakai bahasa Indonesia. Tuh kiai nggak mau kalau khutbah Jumat ini ibadat pakai bahasa Arab. Lu mengerti artinya mau kagak, lu jangan pikirin, suruh baca. Jangan lu pikirin khutbah artinya, lu Fatihah aja lu nggak pikirin artinya. Giliran disuruh khutbah bahasa Arab begitu nggak ngerti. Lah emang lu ngerti Fatihah? Kan kagak, kita sendiri kagak ngerti Fatihah. Jadi itu orang pegang benar-benar tuh fatwa Habib Utsman bin Abdullah bin Yahya ya. Pegang benar-benar pakai bahasa Arab. Khotibnya naik pakai bahasa Indonesia. Belum dibaca panjang banget tuh udah ngomong bahasa Indonesia. Dia pulang aja. Tinggalin tuh masjid. Kalau kerjaan kita orang nggak lihat, emang kita siapa?
Dia pulang, biarin aja, paling disakit perut. Tapi kalau orang alim kan seluruh mata tertuju. Lah, ada apa nih guru? Apa nih omongannya? Pulang deh tuh. Pulang, kagak sholat Jumat. Coba tuh. Kalau kiai kan begitu. Sampai Jumatnya dimarahin, kagak sholat Jumat. Dia kagak Jumat udah sama sekali. Berita itu disampaikan ke Sayyidil Walid. Begini si Fulan, begini si Fulan, begini. Kata Walid, kalau aneh ada di situ, bareng-bareng aneh pulang juga. Dia nggak ngomong bahwasanya, oh nggak boleh begitu. Enggak tuh. Dijaga benar-benar. Dijaga benar-benar tuh ulama, jangan sampai. Ya, jangan sampai orang ngomong atau menilai hal yang salah. Padahal tuh ulama kerjaannya benar. Ya kalau kita kan kagak, umumnya gampang banget. Kalau ditanya masalah aja yang bertolak belakang dengan nggak salah tuh, nggak benar tuh, udah begitu. Kerjaan orang-orang dulu cakep banget dah. Nah kita nih kan ada nih di antara, ya di antaranya, apalagi sekarang kan udah ya Allah semuanya bisa dilihat di HP kan begitu. Kita lihat. Ada Fulan ngomong tentang mengucapkan selamat Natal dibolehin. Biarin dah tuh kalau ulama, biarin dah. Kita nggak ikut-ikutan. Kita nggak ikut-ikutan, ya. Kita orang awam nggak ngerti. Jadi artinya kita pertahankan fatwa ulama-ulama dahulu yang mengatakan nggak boleh. Kita turunin ke anak-anak kita. Emang mau jadi apa? Kita kagak turunin, warisan kagak ada, warisin ilmu dah. Warisin ilmu dah, ya. Lebih manfaat daripada warisan harta. Kalau kita pikirin tuh ilmu. Karena sekarang yang jadi kita di mata kita ini besar harta, karena guru atau lain-lainnya ya. Guru itu melihatnya harta lebih besar daripada ilmu. Ribet jadinya kita. Apa omongannya? Kenapa kita kok jadi guru nih? Masya Allah kalau urusan harta. Karena kita menganggap bahwasanya harta itu lebih dari segala ilmu. Tapi kalau ilmu bahasa kita begini, lo datang lo kagak ngasih apapun, kalau lo ngaji gue girang. Daripada lo tumpukin tuh duit lo kagak ngaji. Kalau kita kan lain lagi. Lu tumpukin duit gue datang, gitu. Ngaji gampang, ntar diatur lagi dah. Paling separuhnya deh, separuh kita ngaji, ntar separuhnya kita datang. Dua-duanya dapat, dua-duanya dapat. Bener dua-duanya dapat. Ini akal blis kita nih modelnya nih. Dua-duanya memang dapat, tapi kecenderungan dapatnya itu yang kita lihat lebih kepada harta apa ilmu. Harta. Gara-gara begini nih kita jadinya. Ilmu kagak ada harganya di mata. Makanya kata Habib Abdullah Ba'al Haddad, kalau lo doain orang kaya karena lantaran kekayaannya, habis deh tuh. Habis kita. Habis deh kita punya ilman, habis. Ada prinsip yang benar-benar. Tes. Tes. Dah. Kita sampai di situ aja deh tuh urusan mengenai tentang pengucapan. Sebab ini aneh dipesen sama Habib Asim. Tadi aneh telepon, Beb, ngisi Habib ya, jangan dewa. Minggu yang akan datang aja deh, aneh mau ngisi, ngomongannya masih patah-patah. Aneh bilang masuk, tahu-tahu masuk, males ngomongnya. Jadi itu ngomongan agak tepat itu. Kirim salam aja sama jamaah. Aneh sebenarnya pengen datang tapi belum sehat.
Nanti ada Habib dimintain supaya bacain Fatihah biar Habib dan seluruh keluarga kita yang kurang sehat Allah Ta'ala berikan kesehatan. Bagaimana nih? Nah, deketan. Jadi kita kemarin sampai kepada mana itu? Tarmihim bihajaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Dah. Ini kita ngeri banget. Ketika Irak punya senjata kimia yang menghanguskan orang, jadi matinya pun sangat-sangat dramatis. Ketika itu, padahal memang mereka udah pastilah. Wa ma tukinnu suduruhum akbar law kuntum ta'lamun. Al-Qur'annya bilang apapun yang mereka sembunyikan sebenarnya lebih jahat apa yang baru mereka berikan kejahatan kepada kita. Dah. Fa'arsala alaihim tayran ababil kemarin sampai. Tarmihim bihajaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Mungkin kita anggap tayran ababil itu burung ababil. Kita kan begitu ya, tayran ababil, burung ababil. Padahal ulama-ulama artiin ababil ay jama'atin, berkelompok. Karena kita kan kadang-kadang begitu, potong letter aja, itu diserang dia ame burung apa? Burung ababil. Padahal bukan nama itu burung. Ya, bukan nama. Sebab kenapa dibilang bukan nama? Riwayat mengatakan, riwayat belum pernah dilihat tuh modelnya tuh burung sebelumnya. Bagaimana mau dia berikan nama? Paling bisa diklasifikasikan. Oh, modelnya kayak kemarin kita bilang burung apa? Raja Wali. Kan gitu ya kita bilang. Apa itu namanya burung Raja Wali? Bukan. Sebenarnya sejenis itulah. Apa namanya disebut juga burung ababil? Bukan. Ya. Bukan dibilang. Sebab ulama-ulama mengartikan ya tayran ababil ay tawaif ay jamaat, kelompok. Jadi bukan yang semacam kita katakan ini burung apa nih? Burung ababil. Kesalahankah mereka orang awam? Kita maklumi. Ya, kesalahan itu ya kita maklumi. Sebab memang yang tertera adalah burung ababil, kita tahunya begitu. Artinya ababil semata-mata artinya tawaif, jama' tawaifah, artinya jamaah, berkelompok, rombongan. Dah. Tarmihim bihajaratin min sijil faj'alahu ka'asfin ma'kul. Ini kan dua ya. Coba Anda perhatikan. Ketika Allah mengatakan alam tara kaifa fa'ala rabbuka, fa'ilnya rabbuka. Masih Allah Ta'ala mengatakan wa arsala alaihim lam yaj'al kaidahum fit tatlil, kembalinya pada Allah Ta'ala masih. Wa arsala alaihim tayran, Allah masih utus, Allah yang ngirim. Giliran tarmihim bihajaratin itu tarmih melempar si burung.
Fa'ilnya kepada tarmihim, kepada si ababil, khairan ababil, kelompok tersebut. Dah. Di sini dua. Kalau lihat dari hakikatnya kerjaan semuanya Allah. Al-fa'il hakiki huwa Allah. Itu kan namanya hakikat. Apapun adalah Allah. Yang lakukan semuanya Allah. Menghidupkan dan lain-lainnya. Tapi syariat kan jalan. Ya, syariat jalan. Kalau syariat nggak jalan, berisiko Anda jadi orang-orang yang hanya semata-mata orang-orang hakikat. Nggak boleh, kagak boleh sama sekali. Sebab diturunkannya Rasul agar berjalannya ini syariat. Hidup kehidupan perlu dengan syariat. Tarmihim bihajaratin ini syariat. Seakan-akan burung, hakikatnya adalah Allah. Kalau hakikatnya adalah Allah, udah. Burung tersebut hanya sarana, hanya perantara, sabab. Ditaruhkan di paruhnya dan dua kakinya itu, jadi kan 3 batu kita sudah ceritakan kemarin. Dan yang mana saja yang mana saja dia tarmih dilemparkan pasti terkena, enggak meleset sasarannya. Paham deh ya? Itu tarmihim bihijaratin, dan hijarah batu min sijil. Sebagian ulama mengatakan min sijin, yakni nama daripada neraka jahanam. Diganti huruf lamnya, huruf nunnya menjadi lam, jadi sijil. Ya, wakila min bihijaratin min jahannama fa inna sijin ismun min asma'i jahannam fa ubdilatin nun billah. Itu kata ahli tafsir. Jadi batunya pun bukan sembarangan batu. Allah pun kalau kasih batu sembarangan pasti kena, pasti mati. Memang tujuannya mati. Enggak kudu harus batunya dari jahanam, ini orang bakalan enggak begitu. Hanya kan permasalahannya syariat ini. Permasalahannya adalah syariat. Ya. Ente makan nasi melotot. Tahu nasi melotot ya? Nggak ada kawannya. Nasi melotot ente makan, nggak ada kawannya sama sekali, nggak ada pendampingnya. La ilaha illallah. Disiapin kita nasi melotot. Dah. Kalau Allah Ta'ala mau kasih tuh, mau kasih rasanya itu, bermacam-macam cita rasa yang kita nikmatin, bisa nggak? Kagak perlu. Allah nggak perlu pakai sabab. Wal musabbib, Allah yang bikin sabab. Kok perlu sabab? Ini tauhid nih, bahasa tauhid. La ta'sira li kulli syai'in innamal mu'assir wallah. Kalau tauhid ini begitu ya. Kate sifat 20. Nggak jauh-jauh kita, mau kemana kita? Sifat 20 aja dah. Kata kitab nggak paham gitu. Sifat 20 aja dah. Ya. Itu juga 20 mendingan gitu. Udah mending dah, serem juga orang. Dan nggak ada tuh di Hadramaut sifat 20. Tanya. Sifat 20. Itu bingung. Habib Umar suruh baca sifat 20 bingung, nggak bahasa Indonesia. Arab Melayu bingung apa nih? Segala apa baca ini? Segala. Lagi bahasa Betawi dulu, la ilaha illallah. Ribet itu. Kan bahasa Melayu dulu ribet, benar-benar ribet itu. Segala puji bagi Allah, seluruh sekalian alam. Dengan pujian-pujian yang melengkapi akan dia, lagi menarik akan kelebihannya. Ayo udah pikirin ente. Pikirin ente, pusing gitu. Apa nih orang ngomong begini?
nggak paham lagi menarik akan kelebihannya. Apaan? Yang kita pikir-pikirin, oh itu alhamdulillah ya hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazida, itu diartiin begitu. Kita ribet otak kita, la ilaha illallah, nggak paham kita, memang benar dia bodoh, belagu pinter. Arti Indonesia kita gak paham, Indonesia kita gak paham, la ilaha illallah. Lah bagaimana orang Hadrami suruh baca itu, bagaimana ceritanya, dia bingung. Tapi kalau dibilang alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazida, dia terangin selebar awak. La ilaha illallah. Itu batu. Jadi artinya sabab sih bisa macam-macam dah. Enggak kudu harus dari neraka tuh batu diambil. Enggak kudu itu, kalau Allah Ta'ala mau matiin ya sebentar. Karena ini proses dia ngelawan, Allah Ta'ala kasih lihat, nih orang ngelawan begini nih. Kan bisa aja ketika dia mau nyerang baru sampai, belum sampai deh, tahu-tahu dia pada sakit, semuanya gajahnya pada lemas, kena macam-macam serangan dari Allah Ta'ala. Itu bisa. Sebagaimana Nabi Allah Ibrahim alaihissalam mau dibakar, kan bisa aja. Kata Syekh Mutawalli Asy'arawi, bisa aja tuh kalau Allah Ta'ala mau kirimin hujan, itu api padam bisa nggak? Atau tuh api ditiup ame angin sama sekali dibawa lari. Tapi memang Allah Ta'ala memperlihatkan ini nakuni bar dan wassalaman ala Ibrahim, itu memang harus ada. Jadi nggak perlu sabar. Dah. Nanti Habib yang tambahin cerita ini. Faja'alahum ka'asfim ma'kul tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Habib banyak ilmunya ya, kalau aneh nggak banyak ilmu aneh. Ngomong aja, ngecap aja. Terakhir, aneh mau cerita fikih dikit. Karena kita kan fikih nih, bukan urusan tafsir. Bukan urusan tafsir. Muqaranah dalam sholat. Muqaranah itu maknanya bebarengan sama imam. Ada imam, ada makmum. Harus ada kerjasama yang bagus. Imamnya yang pinter, bukan sekedar dia merdu suaranya, jangan salah. Ya, jangan sekedar dia merdu suaranya, rapi makhrajnya, benar-benar dah. Bahasa kita tasydidnya rapi. Suaranya nggak enak, biarin dipasang dia jadi imam. Nggak kudu suaranya yang penting dia tahu tentang bagaimana ilmu tentang sholat berjamaah. Apabila terjadi sesuatu dia bisa tangani, nggak nyanyak nyunyu, tahu nggak nyunyu ya? Tahu nggak nyanyak nyunyu, tahu nggak ente? Gua bagaimana mestinya? Gua bagaimana mestinya? Kan begitu. Jangan sampai tuh. Si makmum yang deket juga paling kagak, kalau nggak selevel paling kagak ngerti, ya paling kagak ngerti. Jangan dicecer tuh makmum, si imam, subhanallah, 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 dicecer, ya Allah, dia salah baca, ya watini akhirnya jadi wal asri. Namanya kita lagi banyak pikiran namanya. Banyak pikiran, tahu-tahu kok nggak ketemu tuh watini, jadinya wal asri. Si imam udah aja Allahu Akbar, si makmum cecer juga subhanallah. Ya kan salah tuh. Semacam dah. Itu kalau model begitu kita tahu tuh makmum kita si imam jangan ngomelin orang di depan umum. Jangan gitu. Sebab dia ada tujuan bagus ngasih ingat imam. Niat itunya aja dulu. Nanti kalau mau rapiin, sekira-kira dia kagak bakalan malu, dirapiin. Itu jaga orang tuh susah. Ya kadang-kadang kan kita suka nyerocos aja nih mulut kita nih. Ya nggak ada pagar nih mulut kita. Nyerocos aja deh.
Dah, muqaranah bis salat. Katanya muqaranah dalam salat ada 5 macam. Pertama, hukumnya haram lagi membatalkan. Kalau kita baca burda, Allahumma sholli wa sallim, bareng-bareng kur namanya ya, itu boleh. Tapi kalau giliran takbiratul ihram, tungguin dulu imam. Imam Allahu Akbar. Ya, biar mantep dulu tuh imam, jangan sampai pakai 2-3 kali. Allah tuh imam, aduh kita nungguin kampak akbarnya nih. Ada masjid dia Jumat udah tua kagak diposisikan jadi imam, dia ngambek, kan ribet juga nyawinin. Dia ngambek. Tapi kalau udah mulai takbir aja, Allah ada dibatuk, Allah dibatuk lagi. Makmumnya biang sabar lagi. Makmumnya biang sabar. Itu kita kalau ngadepin begitu tuh, pertama kita harus pahami, kita juga kalau udah tua belum tentu nggak begitu. Ini kan yang begini aneh-aneh rasain mulai tua. Kalau mulai tua, iya salah juga ya kita ya. Perasaan kita dulu, kita anak-anak nggak pikirin tua, yang begitu masih dipasang aja. Aduh. Dah. Tapi aneh punya guru namanya Kong Junet, mungkin ini nggak kenal oleh Kong Junet, umumnya habis 100 lah. Orang dari dulu kagak pernah denger radio boro-boro TV. Radio dia kagak mau tuh. TV apa lagi, dimasuk ke rumah anak ada TV, gue masuk atau TV keluar, begitu aja. Gitu aja deh, gue masuk atau TV keluar. Nah, makanya kalau anak ntar gue ke rumah lu, udah tuh TV dibenahin dulu, ntar mana pokoknya deh, jangan sampai engkong lihat. Sebegitu tuh ya orang tua dulu. Ya Allah, apa dibilang TV, radio, comberan. Tuh comberan ente, kita demen. Comberan aja. Sekarang gak ada kita. Ya, yang ada paling kita dibilang kolot udah sampai sekarang. Subhanallah, memang orang-orang alim begitu tuh ya. Yang benar megang. Dia tuh udah melain tuh. Apa dikata, gue sekarang gak mau jadi imam dah. Gue tahu diri gue punya gigi udah melain pada gempur. Sempalnya gigi gue kagak mau lagi deh. Dia kagak mau tuh dipasang jadi imam, dia enggak mau. Kalau gue nyebut dot dibilang nyeplos. Dia kagak mau. Ya Allah, kan main dah. Ame cintanya sama Habib, kalau namanya Habib udah yang kecil benar-benar dicium tangannya, diperhatiin banget. Namanya Kong Junet ya. Orang dulu ngkong aja dah. Jadi muqaranah bis shalah ada 5. Haram batal, udah haram batal. Pertama muqaranah fi takbiratul ihram, waktu takbiratul ihram selesaiin dulu imam, baru kita masuk. Jadi kalau udah imam Allahu Akbar, sampai di akbar tuh, nah baru kita Allahu Akbar. Jangan berlambat-lambatan, ya, jangan berlambat-lambatan. Ada pahala besar dalam muqaranah, dalam ya mendapatkan takbiratul ihram imam. Jadi kalau kita bareng haram, dan kita si makmum kagak sah, si imam sisa. Kalau begitu batalin salat kita, emang udah batal.
Mulai lagi takbiratul ihram. Coba ini kan lebih hebat daripada duit. Kalau kita kerjain yang macam begini terus-terusan, kita sampai hari kiamat kita kerjain, mati kita begini keadaannya. Aku kiraan imam bareng aja, sah nggak sholat kita? Agak sah, batal kita punya sholat, nggak sah. Berarti haram nggak kerjaan kita? Haram. Mana besarannya kalau kita nilai dengan duit? Nah, besaran ini, memang lagi-lagi duitnya brengsek. Hitnya lebih, aduh, ribet kalau udah. Kenapa tuh duit jadi? Yang kedua, mandubah sunnah. Nah, boleh kur. Kalau udah imam waladhdallin, kan imam sunnah baca amin. Ya, sunnah bareng gitu imam makmum amin. Kata ulama intonasinya juga biar sama. Jangan imam begini amin. Si makmumnya amin. Enggak seirama, enggak enak. Mandubah hukumnya sunnah. Dah. Yang ketiga, makruha mupawwita li fadilatil jamaah ma'al amdi amat. Hukumnya makruh. Salat jamaah yang tadinya dapat faedahnya, fadilahnya besar, akhirnya berkurang. Luput lagi sama sekali. La ilaha illallah. Jadi seakan-akan kita hanya jasadnya doang sholat berjamaah, tapi fadilahnya kagak dapet. Ini ada unsur kesengajaan, kecuali lupa, nggak sengaja. Di mana? Pertama, al-muqaranatu fil af'al. Bareng imam ruku bareng, ya. Imam sujud bareng, imam baru Allahu Akbar tidak ikut, ya. Kayak silataan takbir imam Allah bertakbir Allah Akbar, belum imam akbar dia udah ruku nih imam, dia udah aja ruku, habisin dulu tuh imam Allah Akbar. Dulu kita ketemu tuh Habib Muhammad bin Agil Bogor, kita sholat sama beliau, beliau jadi imam sholat asar, kita mau ziarah, kebenaran beliau sholat asar. Sholat asar, selepas asar rapi beliau doa, habis doa dia ngomong, nah gue demen nih lo pada sholat benar. Jadi kalau imam udah Allahu Akbar baru lo Allahu Akbar. Paham gak? Jadi kalau imam udah rukuk sampai Allahu Akbar, itu baru Allahu Akbar. Enggak bakalan ketinggalan, ditungguin sama imam. Ya, jadi jangan ketakutan. Oh, kita ketinggalan itu kagak, ditungguin sama imam. Ya, tungguin. Kata dia bilang, sama halnya kita dilatih untuk baris berbaris sama serdadu. Dia nggak ngomong tentara, serdadu. Dulu serdadu ngomongnya orang. Itu kan serdadu, tahu serdadu ya? Kalau dibilang hormat senjata, boleh angkat senjata? Udah boleh belum? Belum. Kalau udah gerak baru. Coba-coba deh. Hormat senjata, udah gerak, dihantum kita sama senjata. Dia kasih contoh gampang aja itu. Emang orang tua ya kalau ngomong ya, diambil akasannya, dihantam kita kena blok. Aduh, pinter orang tua emang kalau ngomong. Pengalaman kali ya. Jadi kalau belum gerak jangan, sama juga akbar, kalau udah akbar baru kita. Dah itu tuh ya pelajaran. Nah sekarang kalau kita kerjain ya ruku bareng sama imam, sampai salam juga bareng, assalamualaikum bareng sampai sekali sama imam. Hukumnya apa? Makruh mupawwita, meluputkan, kagak dapet li fadilatil jamaati, fadilah jamaah yang 27 nggak dapet. Tapi ma'al amdi, unsurnya kesengajaan.
Agama kalau udah lupa jadi angkat agama, nggak, jangan ya, kalau lupa tetap dapat. Tapi jangan jadikan ya Allah saya orang yang lupa. Jangan, mau ngapain itu? Jangan lupa. Ya. Dah, yang keempat, mubah. Bima ada dalika. Nah, mubah bagaimana? Imam baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kita baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal bareng. Bareng no imam nih, bacaannya ya, baca. Dia baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim, baca Fatihah. Kita ikutin aja Fatihahnya. Emang kenapa ente ikutin? Imamnya gancang banget. Kalau habis Fatihah aja deh, dia baca Fatihah senapasan, entar apa lagi? Dibaca inna ataina. Lah, itu sih bukan senapasan, setengah napas dibaca. Udah selesai. Itu hukumnya bagaimana tuh kita? Kata ulama, barengnya kita baca tuh Fatihah, bima laulam yagra'il Fatihah tamal imam lam yudrikha. Kalau saja si makmum kagak baca tuh Fatihah bebarengan sama imam, kagak dapet tuh Fatihah si makmum, kelewatan sama sekali. Udah pasti dia habis begitu dia ruku, habis kita ngos-ngosan di nguber tuh imam. Apalagi kita orang yang kagak ngerti, orang awam, sampai berapa rukun yang menjadikan bolehnya kita, kan begitu, kita nggak ngerti. Kata ulama bilang wajibatun, hukumnya wajib, bima laulam yagra'il Fatihah tamal imam lam yudrikha, padahal pada urusan jikalau seseorang baca Fatihah dia kagak baca itu Fatihah bareng imam, dia bakalan kagak dapet tuh Fatihah. Jadi ngikutin bareng sama Fatihah bersama imam hukumnya wajib. Paham gak? Atau kebenaran dia belum banget lancar Fatihahnya, atau belum banget apal, baru masuk Islam, Fatihah belum apal, imam baca Fatihah dia ngikutin Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, boleh nggak tuh? Lah jadi wajib tuh dia. Nah, barangkali sampai di sini dulu fikih ya, kita minta Habib kita untuk memberikan arahan-arahan agama yang kita berharap dari beliau untuk mengarahkan kita, ya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala karunia dan nikmatnya kepada kita semua, yang mana nikmatnya tiada terputus, bahkan terus tercurah dan tidak terhitung nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah ta'ala tegaskan sendiri dalam firman-Nya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kalian hendak menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Begitu besar nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Apalagi tadi kita dengar nikmat dapat ilmu melebihi daripada nikmat-nikmat yang lain, melebihi daripada nikmat duit, melebihi daripada nikmat harta, melebihi daripada nikmat yang lain yang tak terhingga tersebut. Maka betapa beruntungnya kita dapat mengkaji
ilmu yang begitu luar biasa yang diwariskan oleh baginda Rasulullah kepada para ulama hingga sampai kepada guru-guru kita dan sampai kepada kita. Alhamdulillah. Ikhwani yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh setiap yang kita lakukan itu ada kadar daripada ketaatan, ada kadar pengorbanan, ada besar kecil daripada pengorbanan kita. Semakin besar ada pengorbanan yang kita lakukan, maka semakin besar sisinya di sisi Allah, kedudukannya di sisi Allah, dan pahalanya pastinya lebih besar lagi di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga dikatakan al-ajr ala qadril masyaqqah. Pahala itu besar kecilnya yang kita dapat itu sebesar kadar yang kita korbankan, sebesar kadar repot atau sejauh mana kita berupaya. Kita melangkahkan kaki kita dari rumah menuju tempat ini misalnya. Ada yang jauh, ada yang jalan kaki, ada yang naik motor, ada yang lain sebagainya, ada yang dengan hujan, dengan cuaca yang adem, yang dengan keadaan badan kita kurang sehat misalnya. Tapi selama itu bisa kita laksanakan dan kita jalani, maka di situ ada pengorbanan berarti yang kita lakukan, dan semakin besar yang kita lakukan maka semakin besar pula pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dulu Al-Habib Ali Masyhur bin Muhammad bin Salim bin Hafid bahkan pernah mewasiatkan, ya, apabila engkau memiliki satu halangan dalam mengaji, dalam menuntut ilmu, untuk hadir di majelis ilmu, yang mana halangan tersebut seperti sakit, ya tentunya bukan sakit yang berat, bukan sakit yang parah, sakit-sakit ya, batuk, pilek misalnya, ya, yang mana bisa kau lawan, bisa kau tetap berjalan untuk menuju majelis, tetap kau jalan ke majelis biniyatis syifa. Kau jalan ke majelis dengan niat supaya Allah berikan syifa, kesembuhan. Nanti di situ Allah Ta'ala akan berikan kesembuhan biwasitati huduri majalisil ilm, dengan perantara hadirnya kita di majelis ilmu. Paling minim kalau kita udah nyampe kepada majelis tersebut, kita lupa sama penyakit kita. Kita fokus sama yang disampaikan guru-guru kita. Lupa kita. Ntar sampai rumah ingat lagi, oh ini aneh sakit. Alhamdulillah. Kemudian kalau memang berhalangan, nggak bisa hadir, itu kata Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, beliau mengatakan itu orang yang kalau memang betul berhalangan, dia tetap bisa dapat bagian yang Allah turunkan di dalam itu majelis, ya, tapi dengan dua syarat minimal. Yang mana kedua syarat tersebut? Yang pertama, hendaknya udzur atau penghalang yang menyebabkan dia nggak bisa hadir itu merupakan udzur syar'i, udzur yang atau halangan yang dianggap oleh syariat sebagai udzur, ya. Ketika kita nggak bisa hadir, ada memang misalkan sakit tadi bukan penyakit yang ringan, tapi penyakit yang kalau kita jalan mungkin tambah payah, kita punya penyakit. Nah, itu udzur. Itu merupakan halangan yang sifatnya syar'i, dianggap oleh syariat sebagai halangan. Tapi ada kadang halangan-halangan yang tampaknya halangan padahal bukan. Kita sendiri yang anggap halangan. Syariat nggak dianggap halangan tuh. Masya Allah, kalau dulu di mana ada Al-Habib Zain Al-Jufri bin Abdurrahman Al-Jufri yang ada di kota Semarang. Itu kota Semarang kalau musim hujan di daerah beliau itu pasti banjir. Beliau ini biasa kegiatannya sehari-hari ngajar keliling. Itu kalau
datang musim hujan yang keras, yang rutin sudah berlanjut, itu banjir. Saking banjirnya itu air banjir itu keluar dari balik keramik, tembus, memecah keramik di daerah beliau itu. Sehingga kalau udah banjirnya nyampe ke lutut, selutut. Itu beliau kalau udah hujan tapi waktunya ngajar tetap keluar sambil jalan di banjir bawa payung. Itu sarung basah semua sampai tempat majelis. Kata beliau, kata murid-muridnya, "Bib, kenapa antum tetap berangkat, tetap hadir? Hujan bukan halangan." Di mata beliau kayak gitu tuh sudah bukan halangan. Sampai seperti itu. Alhasil, tapi kalau udurnya memang udur syar'i, maka itu syarat yang pertama. Yang kedua, kalau kita nggak bisa hadir ke majelis ilmu tersebut, kita ada rasa nyesel. Ya Allah, ana udah niat pengen hadir, tapi ada halangan yang ana memang nggak bisa hindarin. Nyesel. Kalau dia ada dua hal ini, dia memang ada halangan secara syariat. Yang kedua, dia ada rasa nyesel nggak bisa hadir, bukan malah seneng. Wah, nggak bisa hadir, asik. Sekarang bisa nongkrong kan? Enggak, tapi dia malah nyesel. Maka dengan dua syarat ini, bagian yang diturunkan di dalam itu majelis dia dapat walaupun dia nggak hadir di dalam majelis tersebut. Dua syarat ini. Itulah bentuk pengorbanan, kadar pengorbanan. Sampai dikisahkan, digambarkan ulama, diambil daripada sabdanya Rasulullah SAW dalam bentuk gambaran sedekah. Suatu ketika Rasulullah SAW bersabda, "Sabaga dirhamun alfa dirham." Ya, kata Rasulullah SAW, 1 dirham di hari ini telah mengalahkan 1000 dirham. Jadi maksudnya ada 2 orang, yang satu sedekah dengan 1 dirham di hari itu, yang satu 1000 dirham. Tapi kata Nabi SAW, yang 1 dirham telah mengalahkan yang 1000 dirham. Maka orang-orang bertanya, kenapa ini? Kok bisa mengalahkan? Kenapa bisa mengungguli yang 1000 dirham? Apakah yang 1 dirham ikhlas, yang 1000 dirham nggak ikhlas? Enggak, sama-sama. Apakah yang satu dengan mengungkit-ungkit yang 1000 dirham, anak ngeluarin 1000 dirham nih, ente cuma 1 dirham? Enggak, sama-sama dikeluarkan dengan cara yang baik dan sesuai tuntunan, tapi kata Nabi tetap ngalahin yang 1000 dirham itu 1 dirham. Ternyata keterangan daripada para ulama bahwasanya yang mengeluarkan sedekah 1 dirham tersebut, dia nggak punya apa-apa di hari itu kecuali hanya punya uang 2 dirham. Dia keluarkan berapa? 1 dirham. Berarti 1 dirham itu berapa? Setengah dari 2 dirham. Berarti dia nggak punya apa-apa kecuali harta 2 dirham, dia keluarkan 1 dirham. Berarti dia telah menyedekahkan setengah dari hartanya. Setengah daripada hartanya. Sedangkan yang punya 1000 dirham, dia punya jutaan dirham. Mau nggak sampai setengah dari hartanya, nggak sampai 1/4, nggak sampai dari 1/8, 1/10 nggak sampai, dikit. Jadi pengorbanannya kecil itu, buat dia kecil. Dia punya jutaan dirham, keluarin 1000 kecil. Sedangkan yang punya 2 dirham dia nggak punya apa-apa, tapi dia keluarkan 1 besar itu, pengorbanan di situ. Maka yang ini kata Nabi mengungguli daripada yang 1000 dirham. Dan hal-hal semacam ini banyak contohnya min zaman ila zaman, dari waktu ke waktu hingga di zaman kita sekarang ini bisa kita saksikan. Ya, contoh yang lain yang sesuai dengan apa yang disebutkan dalam sabda Nabi SAW itu terjadi di zaman Al-Imam Al-Habib Abu Bakar Al-Adni bin Abdullah Al-Idrus Al-Akbar di kota Aden. Didatengin beliau, dikunjungi satu ulama dari Mekah, salah satu mufti Syafi'iyah dari Mekah mengunjungi beliau di kota Aden. Ini waktu masih dikunjungin sampai di Aden berjumpa dengan Habib Abu Bakar Adni. Ini tamu sendirian, nggak bawa rombongan. Sampai di situ
Tahu nggak disuguhin, disajiin apa tuh? Dihidangin apa tuh? Kamu disembelihin 50 ekor kambing. Kamu seorang doang nih, sembelihin 50 ekor. Ini Mufti Syafi'iyah lihat kayak gini, aneh sendirian, dijamu di tempat yang begitu luas, dipotongin 50 ekor, siapa yang mau makan nih? Dalam hatinya ngomong gitu. Wal Imam Habib Abu Bakar Adni termasuk ya orang-orang yang dikatakan ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanduru binurillah. Orang yang hati-hatilah kalian dengan firasatnya seorang mukmin, karena seorang mukmin memandang segala sesuatu dengan cahayanya Allah. Sehingga suara hati seseorang pun tahu. Nah, hatinya tuh mufti, sang alim, sang mufti ini terbaca oleh Habib Abu Bakar Al-Adni. Al-Habib Abu Bakar Adni tertawa senyum. Beliau mengatakan, jangan khawatir wahai Syekh, ini 50 ekor, kalau nggak ada yang makan, lebih aku bakal sedekahkan ke sekitar rumahku. Banyak yang mau nerima nih makanan. Jadi nggak mungkin mubadir, jangan khawatir. Nggak ada istilah mubadir di rumah ini. Tapi saya kasih tahu, ini yang saya hidangkan 50 ekor ini nggak ada apa-apanya dibanding yang bakal dihidangkan oleh saudaraku yang ada di Tarim. Nggak sebanding, saudaraku yang di Tarim lebih dermawan dari ini. Ente coba pergi ke sana, ntar kita disuguhin apa lihat. Kaget dia. Kalau adiknya saja mensedekahkan 50 ekor, menghidangkan 50 ekor kambing, kakaknya lebih dermawan, kayak apa yang dihidangin nih? Lebih dahsyat. Akhirnya dia penasaran. Insya Allah anak bakal ziarah ke kota Tarim dan akan mengunjungi rumah saudaramu, ya Habib. Baik, dia pamit berjalan menuju kota Tarim. Sampai di kota Tarim, selesai ziarah apa? Bertanya di mana rumah Al Habib Husain bin Abdullah Al Idrus. Maka dikatakan itu di sebelah sana, ditunjukkan tempat posisi rumahnya. Sampai di depan rumahnya, nyaksiin rumahnya aja kaget dia. Yang di sana istana, yang di sini rumah kecil, sempit. Katanya dermawan, tapi rumahnya kayak gini, bener nggak ini? Dia ketuk rumahnya, Assalamualaikum. Dibukakan oleh Sahibul Bait. Ternyata disitulah yang membukakan pintu. Beliau langsung Al Habib Husain bin Abdullah Al Idrus. Sampai di situ dipersilahkan masuk rumahnya, lorongnya sempit. Kalau berpapasan harus miring, ya sempit. Diantar ke tempat ruang tamu. Beliau duduk di situ berbicara sebentar, maka beliau menghidangkan hidangan. Untuk siapa? Untuk sang tamu ini. Apa yang dihidangkan? Secangkir kopi kecil sama roti dibagi dua, dibelah dua, diberikan kepada dia setengah, setengahnya dimakan, dihidangkan untuk dirinya. Maka beliau heran. Katanya lebih dermawan, tapi kok setengah roti doang, secangkir kopi kecil, ya. Akhirnya ini tamu sang alim penasaran. Nampak di raut wajahnya, ditanya oleh Sahibul Bait Habib Husain. Kenapa ya Syekh? Saya lihat engkau nampak sedikit bingung. Iya, anak mau cerita. Anak ini penasaran dengan omongan saudaramu, bahwasanya dikatakan engkau ini lebih dermawan daripada dia. Sedangkan beliau pada saat aku mengunjungi, aku diberi hidangan 50 ekor kambing yang disembelih. Sedangkan di sini aku hanya mendapat setengah roti dan secangkir kopi. Maka sang Sahibul Bait pun tertawa. Benar yang dia bilang. Memang aneh hari ini lebih dermawan daripada dia. Yang aneh hidangkan kepada ente ini lebih dermawan. Kenapa? Karena aneh nggak punya apa-apa sama sekali hari ini. Di tanganku hanya punya selembar roti dan segelas kopi. Aku bagi dua, aku hidangkan kepadamu. Setengah dari hartaku, setengah roti dan setengah kopi. Maka ini lebih dermawan daripada dia. Sedangkan beliau punya, kalau mau motong ribuan kambing juga mampu. Tapi beliau menghidangkan 50 ekor itu kecil. Sedangkan anak satu-satunya yang anak punya untuk anak makan satu hari cuma roti ini dan segelas kopi tadi. Maka anak hidangkan setengah. Maka ini lebih dermawan daripada yang sono. Nah, dan di situ
wujudnya adalah pengorbanan. Nah, sebelum kita tutup, Al-Fagir tutup daripada pembicaraan ini, mungkin sedikit tambahan juga, bahwasanya kita dalam menghadiri, dalam berbuat taat, menghadiri majelis ilmu maupun yang lain, jangan peduli, jangan kita naik turunnya semangat kita hanya karena sebab omongan seseorang. Ketika kita dipuji, kita semangat. Ketika kita diomongin, kita turun semangat. Jadi kita mencari ridha manusia. Padahal kalau ridha manusia itu, para hadirin, itu nggak bakal dicapai. Kita bisa nurutin orang yang satu, belum tentu bisa nurutin orang yang lain. Satu kita sesuai dengan kemauannya, yang lain pasti ada yang komplain. Maka kita jangan jadikan dalam berbuat taat ini mencari ridha manusia. Ridhan nas ghayatun la tudrak. Ridhonya manusia itu ya adalah merupakan cita-cita yang nggak bakal dicapai, kecuali ridho orang tua, ridho kita punya guru, itu lain. Tapi ridho manusia secara umum ini jangan cari. Kita jangan peduli sama omongan manusia selama kita berbuat taat. Selama yang kita buat ini benar, sesuai apa yang disampaikan oleh guru-guru kita, ini benar, maka kita nggak peduli, jangan peduli dengan omongan orang. Kalau nggak begitu, maka nggak bakal dicapai itu ridho manusia. Tapi ridho Allah, ridho Allah ghayatun la tutrak. Satu cita-cita, tujuan yang nggak bisa kita tinggalkan, tapi justru harus kita cari. Seperti penutup kisahnya orang yang kalau dia nurutin omongan manusia, nurutin ridhonya manusia. Ada orang jual ikan asin, jual ikan segar, dikasih plang tuh, di depan tokonya dikasih plang. Di sini jual ikan, dia baru buka. Datang temannya yang pertama, teman dia, sahibul tempat ini, yang punya toko ikan itu, ngomong, ini ngapain ditulis di sini jual ikan? Di sininya hapus saja, cukup jual ikan, cukup, kata si teman yang pertama. Akhirnya dia nurutin, dia hapus tulisan di sini. Cukup jual ikan, udah jelas. Jual ikan pasti di situ. Nggak pakai tulisan di sini. Turutin. Nggak lama datang teman yang kedua, lihat tulisan jual ikan, ngapain ditulis jual ikan? Hapus tulisan jualnya, tulis ikan gitu aja. Kan pasti kalau ikan pasti dijual, nggak ada. Ya. Udah, nurutin, dihapus. Datang teman yang ketiga bilang, ngapain ente tulis ikan? Hapus sudah. Gak usah pakai pelang-pelangan. Di sini memang tempatnya orang jual ikan. Daerahnya pinggir laut. Ente orang lewat sini udah tahu tuh, ikan yang ente tumpuk tuh pasti dijual, nggak mungkin dibagiin gratis. Udah, nurut, dihapus. Datang teman yang keempat ngomong, ente jualan ikan nggak bilang-bilang, kasih iklan dong, pajang tuh pelangnya. Nah itu satu contoh kalau ngikutin omongan orang nggak ada habis. Tuh temennya dia semua tuh yang komen kayak gitu, teman sendiri, nggak ada habisnya. Wallahu a'lam. Wa'afu minkum. Mudah-mudahan apa yang kita dengar daripada guru kita di malam hari ini, dan apa yang kita sudah dapatkan dari waktu-waktu sebelumnya, dan apa yang kita dengar daripada para ulama, menjadikan manfaat untuk diri kita, keluarga kita, istri kita, fid din wa dunya wal akhirah. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة بنية الشفاء للحبيب هاشم بن عدروس بن شيخ أبو بكر، وأن الله يكمل ويتم الصحة، وأن الله يشفي جميع الأمراض والأسقام، ويغفر لنا جميع الذنوب والآثام، وسبحان ذلك كله مع اللطف والعفو والعافية، وبنية صلاح الشان ظاهر وباطن، وبنية حصول الإشارة والبشارة وصلاح الشان ظاهر وباطن، وطول أعمارنا في طاعة الله ورسوله مع اللطف والعفو والعافية، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.